Anda pernah nggak sih lagi di jalan gitu, naik taksi atau ojek online, malah ngobrol serius sama pengemudinya? Saya lumayan sering ngalamin itu. Malah kadang jadi kayak, riset lapangan kecil-kecilan yang menarik gitu. Oh iya, kayak gimana tuh ceritanya? Belum lama ini pas ke Chicago, saya ngobrol panjang sama Kara, pengemudi Uber saya. Dan ceritanya dia itu kok ya mirip banget sama cerita-cerita lain yang saya dengar. Macam-macam loh, dari kasir toko, perawat UGD, sampai para bos perusahaan, bahkan politisi. Kayaknya semua tuh nyuarain satu kegelisahan yang sama gitu. Kegelisahan soal apa tuh? Spesifiknya. Apakah soal, katakanlah, tekanan ekonomi atau ketidakpastian global gitu? Kayaknya lebih dalam dari itu deh. Oke, mari kita bedah ini. Ini tuh soal pertanyaan mendasar yang kayaknya lagi banyak banget dipikirin orang. Sebenarnya ngapain sih gue lakuin ini? Atau kenapa ya saya ada di sini? Oh, pertanyaan eksistensial ya? Bukan sekedar iseng mikir tengah malam, tapi benar-benar perasaan gamang yang nyata. Ada rasa asing, rasa nggak efektif lagi di kerjaan, bahkan sampai bosen banget. Itu loh yang namanya ennui. Tapi penting nih, ini bukan soal males ya, sama sekali bukan. Bukan males ya, tapi lebih ke, Lebih ke kayak kehilangan percikan apinya gitu. Kehilangan inspirasi buat ngerjain apa yang mereka lakuin tiap hari. iya ya, saya paham. Ini fenomena yang luas banget emang. Di sumber kita, buku Why Are We Here Creating, juga ada cerita mirip. Contohnya si Tim. Tim, siapa tuh? Dia itu CEO perusahaan gede yang umurnya udah seabad lebih. Udah 23 tahun dia kerja di sana, baru 2 tahun jadi CEO, jabatan impiannya dari dulu, tiba-tiba dia mundur. Wah, serius? Alasannya apa? Bayangin aja dia cuma bilang ke istrinya, aku beli tiket sekali jalan ke tempat deket pantai, terus ke dewan direksi dia bilang, saya udah nggak sanggup lagi, saya berhenti. Ini dari pemimpin puncak loh. Persis. Cerita tim ini nunjukin banget kalau rasa gamang itu nggak pandang bulu ya. Mau jabatan apa kek, industri apa kek, dari pengemudi kayak Kara sampai CEO kayak tim, pertanyaan ngapain saya di sini, ini jadi kayak zeitgeist atau semangat zaman yang kuat banget belakangan ini. Betul, ada semacam disorientasi kolektif gitu ya, rasa terombang-ambing. Iya, benar. Yang menarik di sini adalah rasa gamang dan ennui ini tuh nggak muncul tiba-tiba aja gitu. Sumber kita ini nunjuk beberapa tahun terakhir sebagai periode yang, wah, katalitik banget. Katalitik. Maksudnya pemicu gitu ya? Iya, pemicu besar. Rentetan kejadian global, mulai dari pandemi COVID-19 yang ngubah total cara kita kerja, terus berbagai krisis dunia, isu perubahan iklim yang makin kenceng, pergeseran ke kerja jarak jauh alias WFH, sampai orang mikir ulang soal work-life balance. Nah, semua ini bareng-bareng bikin orang di seluruh dunia nanya lagi soal makna kerjaan mereka. Cara kerja kayak gini masih cocok nggak sih buat gue? Gitu kira-kira. Dan ini bukan cuma soal kaget budaya pasca pandemi yang nanti juga hilang kan ya. Soalnya kadang kita dengar tuh, burnout itu kan isu 2020. Seolah udah lewat gitu aja. Justru sebaliknya, ini penting nih. Data terbaru dari Mercer, lembaga riset SDM global yang kredibel banget, nunjukin gambaran yang jauh dari kata udah lewat. Oh ya? Gimana datanya? Riset mereka nemuin kalau 81% pekerja global masih beresiko tinggi kena burnout tahun depan. 81% loh, gede banget kan? Gila, itu tinggi banget. Dan lagi, hampir 2/3 eksekutif C-level, ini para bos besar ya, malah prediksi kalau 10 tahun ke depan ini bakal jadi periode yang bergejolak buat dunia kerja. Jadi isu ini bukan cuma masih ada, tapi mungkin malah makin kuat. Waduh, dampaknya ke pekerja pasti kerasa banget ya. Perubahan cepet, nggak pasti, terus ini bikin orang kayak kapal tanpa jangkar kali ya. Keombang-ambing gitu. Bener banget. Saya suka analogi di sumber kita. Kerja hari ini tuh kadang kayak sekolah tapi nggak ada pelajaran seni, nggak ada olahraga, bahkan nggak ada waktu istirahat atau ngobrol santai di kantin. Fokusnya cuma tugas, target, produktivitas. Pokoknya kerja, kerja, kerja. Dan buat banyak orang, ternyata itu aja nggak cukup bikin merasa utuh atau semangat. Nah, itu poin penting banget. Manusia kan bukan mesin yang cuma butuh bensin gaji doang. Kita butuh makna, koneksi, ruang buat tumbuh. Ironisnya, banyak program perusahaan yang niatnya bagus, mau bikin budaya kerja sehat, happy, produktif, yang sebenarnya semua pengen, malah sering gagal total. Atau malah jadi bumerang gitu ya. Bisa jadi. Kenapa tuh kira-kira? Kok bisa gitu ya? Apa pendekatannya yang salah? Seringnya sih gitu.
Banyak pemimpin nambil jalan pintas atau solusi yang terlalu gampang. Misalnya kebijakan wajib balik ke kantor yang kaku banget setelah lama WFH, atau ya udah, anggap aja semua balik normal kayak dulu, seolah nggak ada yang berubah di ekspektasi karyawan. Padahal kan udah beda banget ya cara pandangnya. Nah, itu dia. Pendekatan kayak gitu, yang nggak peduli sama pengalaman dan perubahan cara pandang karyawan, malah bisa bikin jurang makin dalam. Rasa nggak percaya antara manajemen sama karyawan makin gede. Bukannya bangun jembatan, malah bangun tembok. Ini pasti jadi tantangan berat buat para pemimpinnya juga ya. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, iya. Ini mungkin salah satu masa paling rumit dan bikin bingung buat para pemimpin di zaman modern ini. Coba deh, kita bayangin posisi mereka sebentar. Pas krisis datang, bertubi-tubi, pandemi, suplai macet, inflasi, ya respons alaminya fokus ke gimana caranya bisnis tetap jalan. Biar nggak tenggelam ya kapalnya. Betul, perusahaan harus gerak cepat, adaptasi sama pasar, pokoknya bertahan dulu. Akibatnya, ritme kerjanya jadi gila-gilaan, penuh tekanan. Tepat sekali. Rapat jadi banyak banget, beban kerja rasanya nggak manusiawi, nggak sustainable. Banyak organisasi kejebak di mode pemadam kebakaran terus-terusan. Nah, tanpa sadar, pas lagi sibuk bertahan hidup ngejar target jangka pendek, ada aspek penting lain yang kesingkir. Aspek apa tuh? Yaitu koneksi antar manusia, bangun hubungan kerja yang kuat, perhatian ke kesehatan mental. Semua itu jadi nomor 2, nomor 3. Kalah sama urusan target dan produktivitas. Terus, apa dong dampak jangka panjangnya dari prioritas yang kegeser tanpa sengaja ini? Dampaknya ya kita lihat sekarang. Sumber kita didukung data Mercer 2024 tadi nunjukin kita lagi ngadepin wabah kesepian di tempat kerja. Tenaga kerja kita jadi yang paling merasa terisolasi sepanjang sejarah. Tapi anehnya pas perusahaan coba bangun lagi ikatan atau jaringan sosial, malah disambut dingin atau sinis sama karyawan yang udah keburu capek dan skeptis. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya, susah diputus. Iya, benar. Data Mercer tadi juga nyebut angka yang lumayan bikin ngeri soal pandangan karyawan ke dunia kerja sekarang kan? Banget. Ngeri banget sih. Datanya bilang 2 dari 5 pekerja global ngerasa dunia kerja sekarang tuh udah rusak fundamental. Sistemnya udah nggak bener lagi gitu. Lebih parahnya lagi, 1 dari 4 pekerja berharap mereka nggak usah kerja sama sekali kalau bisa milih. Wah, itu bukan cuma nggak puas biasa ya, kayak udah rapuh banget gitu. Iya, ini indikasi ada kerapuhan yang dalam. Tapi ada sedikit harapan nih. Para pemimpin global yang disurvei juga sadar kok sama masalah ini. Mereka setuju kalau keselamatan psikologis dan adanya purpose atau tujuan yang jelas itu penting banget biar karyawan bisa berkembang di era kerja modern. Jadi kesadaran di level atas tuh ada, meskipun tantangannya gede banget. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, rasa enui, bosan parah, nggak punya arah yang banyak dirasain ini sebenarnya puncak gunung es dari capek yang numpuk gara-gara kecepatan kerja gila-gilaan bertahun-tahun ya. Bisa dibilang gitu. Rasanya kayak kita semua lari maraton nggak pakai rem, terus sekarang banyak yang mulai ngos-ngosan dan nanya, sebenarnya kita lari kemana sih? Buat apa? Kadang saya mikir, kok bisa ya ada yang ngira ritme kerja kayak gitu bisa awet jangka panjang? Pertanyaan bagus banyak itu. Capek kronis itu emang secara psikologis bisa bikin orang jadi apatis, sinis, kehilangan makna. Ritme kerja yang super ngebut itu mungkin perlu pas krisis sesaat, tapi yang nggak pernah dirancang dan emang nggak mungkin secara biologis atau psikologis jadi modus standar jangka panjang. Kita kan bukan mesin, ada batasnya. Tapi ya di tengah gambaran yang kayaknya suram ini, capek, burnout, krisis pemimpin, rasa gamang, sumber materi kita ini justru ngelihat ini sebagai momen penting loh, titik balik potensial. Oh ya, maksudnya gimana? Ini bukan akhir cerita, tapi justru peluang emas buat secara sadar ngerombak dan bangun ulang budaya kerja. Bikin yang lebih manusiawi, lebih efektif, lebih awet, menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar kita pengen ada di dalamnya. Bukan cuma tempat kita harus ada buat nyambung hidup. Dan buku Why Are We Here Creating ini nawarin semacam kerangka atau peta jalan ke sana. Betul sekali. Buku itu nggak cuma nunjuk masalahnya, tapi juga ngasih jalur solusi yang jelas. Penulisnya ngejelasin 8 area fokus utama yang akarnya kuat dari riset puluhan tahun di psikologi sosial dan perilaku organisasi. 8 area ya, banyak juga. Ya, 8 area ini dirancang jadi pilar buat ngubah rasa enui dan capek tadi jadi fondasi budaya kerja yang sehat, bahagia, inklusif, dan justru karena itu semua, ujung-ujungnya kinerjanya tinggi.
Ini dianggap kayak keahlian inti yang wajib dipunya pemimpin buat zaman sekarang. 8 area fokus, kedengarannya lengkap ya. Bisa disebutin dikit nggak apa aja tuh 8 pilar itu? Tentu, kerangkanya ini dibangun di atas 3 fondasi utama. Yang pertama dan paling penting itu harapan, hope, terus tujuan, purpose, sama komunitas, community. Harapan, tujuan, komunitas, oke. Terus ada 3 tantangan besar yang perlu dihadapi dan dijadiin bagian positif dari budaya kerja. Kasih sayang, compassion, terutama dari pemimpin, kebebasan, freedom, maksudnya otonomi dan fleksibilitas yang bertanggung jawab. Sama keterbukaan, openness, terbuka sama ide baru, masukan, bahkan nunjukin sisi rapuh. Kasih sayang, kebebasan, keterbukaan. Menarik. Terakhir, ada 2 elemen yang nguatin sisi bareng-barengnya. Rasa memiliki, belonging, ngerasa diterima apa adanya, sama pengakuan, recognition, apresiasi yang tulus buat kontribusi. Oke, jadi lengkapnya. Harapan, tujuan, komunitas, kasih sayang, kebebasan, keterbukaan, rasa memiliki, dan pengakuan. 8 pilar buat bangun ulang. Nah, dari 8 itu, mana yang paling dasar atau jadi titik mulainya? Buku ini nekenin banget kalau harapan, hope, itu fondasi dari segala fondasi. Ini yang dibahas paling awal dan paling dalam, karena dianggap syarat utama. Yang penting di sini itu gimana sumber kita ngertiin harapan. Gimana tuh artinya? Ini bukan cuma optimis pasif, atau ngayal semua bakal baik-baik aja gitu. Bukan. Harapan di sini diposisikan sebagai strategi aktif, sebagai pilihan sadar. Wah, menarik. Harapan sebagai strategi aktif. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, harapan di sini itu keyakinan yang ditanam bareng-bareng kalau masa depan yang lebih baik itu mungkin bisa dicapai. Dan yang lebih penting lagi, kita tuh punya peran buat mewujudkannya. Ini soal numbuhin keyakinan kalau usaha kita, sekecil apapun, bisa bawa perubahan positif. Jadi bukan cuma nunggu ya, tapi ikut bikin. Betul. Menurut argumen di buku ini, tanpa fondasi harapan yang kuat, program lain kayak bangun purpose, tujuan, bakal kerasa kosong atau nggak asli. Karena orang nggak percaya tujuannya bisa beneran tercapai. Usaha bangun community, komunitas, juga bakal susah kalau anggota tim nggak punya harapan kalau hubungan yang tulus dan saling dukung itu bisa dibangun atau diperbaiki di kerjaan mereka. Jadi harapan ini kayak bensin psikologis awalnya gitu ya, biar mesinnya nyala dulu. Bisa dibilang gitu. Harapan itu nyiptain yang namanya psychological safety. Pas orang punya harapan, mereka lebih berani ngasih ide, ngaku salah, ngasih masukan yang bangun, nyoba cara baru tanpa takut diadilin atau kena hukuman. Harapan bangun kepercayaan ke pemimpin, ke teman kerja, ke prosesnya sendiri. Ini titik awal penting buat mulai ubah budaya kerja jadi lebih positif dan produktif. Tanpa harapan, kalau perubahan itu mungkin dan dibutuhin, ya orang bakal cenderung diam aja, apatis, atau sinis. Oke, gambaran masalahnya jadi makin jelas nih sekarang. Ada rasa gamang di mana-mana, pertanyaan ngapain saya di sini, yang dipicu banyak faktor global dan diperparah ritme kerja gila-gilaan sama tantangan pemimpin yang rumit. Tapi di sisi lain ada juga kesadaran soal ini dan ada kerangka solusi yang mulainya dari bangun harapan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin pembahasan kita? Artinya gini, meskipun tantangan yang kita omongin ini nyata banget, ansui yang dalam, resiko burnout yang ngintai terus, krisis percaya dan kepemimpinan, kita sebenarnya lagi ada di persimpangan jalan yang penting banget. Ini bukan cuma masa susah, tapi juga masa yang penuh potensi. Potensi buat apa nih? Kita punya kesempatan langkah buat nggak cuma ngerespon krisis, tapi buat secara sadar dan sengaja ngerancang ulang cara kita kerja, bikin budaya kerja yang lebih mentingin sisi manusianya, yang ngasih makna lebih dalam, dan yang ujung-ujungnya justru lebih awet dan kuat ngadepin guncangan di masa depan. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal gimana caranya bertahan hidup di dunia kerja yang baru, tapi soal gimana kita bisa bareng-bareng bangun sesuatu yang secara dasar lebih baik dari yang kita tinggalin. Nah, sebagai penutup sesi pembahasan mendalam kita kali ini, kami pengen ninggalin Anda dengan beberapa pertanyaan buat direnungin sendiri. Ini bukan kuis ya, nggak ada jawaban benar salah kok. Anggap aja ini pemicu buat refleksi Anda. Oke, pertanyaan pertama. Dengan mikirin semua yang udah kita bahas, rasa gamang, tekanan kerja, butuh makna, refleksi pribadi apa sih yang muncul buat Anda soal arti dan peran kerjaan Anda dalam hidup Anda sekarang? Anda pernah juga nggak atau lagi ngalamin pertanyaan, ngapain sih saya di sini dalam kerjaan Anda? Dan pertanyaan kedua, ini mungkin lebih ke arah tindakan. Kalau Anda punya kuasa buat ngubah satu hal kecil aja,
Di lingkungan kerja Anda besok pagi, di tim Anda, di cara ngobrol Anda, atau di rutinitas Anda, buat mulai numbuhin bibit harapan atau memperjelas tujuan buat diri sendiri atau orang lain, langkah nyata apa yang bakal Anda ambil, sekecil apapun itu. Pertanyaan-pertanyaan ini niatnya ngajak Anda buat ngelihat ke dalam diri. Siapa tahu bisa jadi awal pemahaman baru, atau malah langkah pertama buat perubahan kecil yang berarti buat diri Anda sendiri atau buat lingkungan kerja Anda. Semoga begitu ya. Terima kasih banyak sudah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Kami harap obrolan ini ngasih sudut pandang baru, mungkin sedikit pencerahan, atau paling nggak bahan pikiran yang berguna buat Anda. Iya, semoga bermanfaat. Siapa tahu di kesempatan berikutnya kita bisa gali lebih dalam salah satu dari 8 pilar tadi. Misalnya gimana sih strategi konkret buat bangun tujuan yang benar-benar asli di tempat kerja. Sampai jumpa di lain waktu.